Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 7, pertemuan ke-7. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada dinamika gerak rotasi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika Dinamika Gerak Rotasi. Kita lihat pada soal yang pertama. Seorang anak memutar sebuah batu yang diikatkan pada ujung seutas tali horizontal. Jika gaya sentripetalnya dijadikan 9 kali semula, hitunglah laju putarnya. Berarti omeganya menjadi berapa kali dari semula. Yang dirubah adalah gaya sentripetalnya. Maka dengan demikian, yang tetap adalah massa benda dan jari-jari lintasannya. Kita lihat persoalannya. Maka Fs sama dengan mv kuadrat dibagi dengan r. Kecepatan linier itu sebanding dengan kecepatan sudut dan jari-jarinya. Maka V sama dengan omega kali r. Dikuadratkan omega kuadrat, r dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan R, masih ada omega kuadrat R. Ya, maka persamaannya menjadi M omega kuadrat dikalikan dengan R. Masanya sama, jari-jarinya sama. Yang dirubah adalah gaya sentripetalnya menjadi 9 kali dari semula. Maka perbandingannya Fs1 dibanding Fs2 sama dengan omega 2 kuadrat dibagi omega 1 kuadrat. Maka omega 2 sama dengan omega 1 dikalikan akar dari Fs2 dibagi dengan Fs1. Ini 9 Fs1. Ya. Maka Fs1 dibagi Fs1 adalah 1, akar 9 adalah 3. Ya. Maka menjadi 3 omega atau kecepatan sudutnya menjadi 3 kali dari semula. Jadi jawabannya adalah B. Itu yang diinginkan pada soal nomor 1. Ya. Kita lihat pada soal nomor 2. Mengapa lebih sulit memutar kemudi mobil dalam keadaan diam atau berhenti jika dibandingkan dengan mobil dalam keadaan bergerak? Mobil pada waktu diam, pada waktu kita memutar kemudinya, ya, atau memutar setirnya itu menjadi lebih berat. Salah satu alasannya karena apa? Gerakan pada roda mobil itu, ya, memiliki gesekan yang sangat besar atau bersifat maksimum, sehingga, ya, gaya gesekannya, ya, itu maksimum lebih besar daripada gaya gesekan pada waktu bergerak. Nah, kita lihat penjelasannya, ya. Kemudi mobil diam lebih sulit daripada bergerak. Itu yang pertama, bahwa momen gayanya, ya, lebih besar daripada momen gaya yang bergerak, atau torsinya pada waktu diam itu lebih besar daripada yang bergerak, ya. Maka yang bergerak memiliki, ya, gaya gesekan yang lebih kecil. Yang kedua, ya, karena gaya gesekannya menjadi lebih kecil, maka koefisien gesekan maksimumnya pada waktu diam itu menjadi lebih besar. Ya. Sehingga persamaannya boleh dituliskan bahwa mu s pada waktu bergerak itu lebih kecil daripada mu s yang diam. Artinya, ya, pada waktu lebih mudah memutar kemudi mobil karena momen gesekan yang bekerja pada ban semakin kecil. Jadi kalau ban itu berputar, maka
momen gaya yang terjadi adalah antara gaya gesekan dan jari-jari roda, ya. Maka kalau gaya gesekannya semakin kecil, maka torsinya, momen gayanya juga semakin kecil. Inilah salah satu penjelasan, ya, yang bisa menjawab kasus pada soal nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 3, sebuah batu dengan massa 2 kg diikat dengan tali dan diputar membuat lingkaran vertikal dengan jari-jari 0,5 meter. Ya, ini adalah jika kecepatan sudut, nah ini bukan percepatan ya, kecepatan sudut batu 6 radian per detik, G-nya 10 meter per detik, maka tegangan tali pada saat titik tertinggi berapa Newton. Jadi kalau batu pada titik tertinggi, maka tegangan talinya akan semakin kecil, ya. Karena apa? Dipengaruhi oleh gaya gravitasi, ya. Atau mengatakan kecepatan linearnya juga semakin kecil. Maka dengan demikian, inilah gambarannya, ya. Jadi kalau T-nya semakin kecil, maka T searah dengan G, ya. Maka dari sini gaya yang bekerja, ya, resultan gaya yang bekerja itu akan sebanding dengan percepatan sentripetalnya, ya. Sehingga resultan gaya yang bekerja sebanding dengan percepatan sentripetal, maka mg ditambah dengan T sama dengan m omega kuadrat dikalikan dengan R. Maka T-nya sama dengan M omega kuadrat R dikurangi dengan mg. Kita masukkan angkanya, 2 kg 6 meter 6 kuadrat dikalikan setengah R-nya, kemudian dikurangi 2 dikalikan 10. Ini ketemunya 36, ini ketemunya 20, maka T-nya adalah 16 Newton. Ini pada waktu di atas, ya. Maka dengan demikian T-nya menjadi lebih kecil. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 4. Dua benda bermassa M1 dan M2 diputar mengelilingi batang dengan kecepatan sudut konstan adalah omega. Ini. Jadi tali yang pertama menanggung M1 dibantu dengan tali yang kedua. Kemudian M2 dibantu dengan tegangan tali yang kedua, ya. Apabila ya D adalah jarak dari sumbu putar benda pertama, 2D adalah jarak dari sumbu putar pada massa yang kedua, massa tali dan gaya gravitasi diabaikan, ya. A, tentukan tegangan tali yang menghubungkan M1 dan M2, ya. Kemudian B, tentukan tegangan tali yang menghubungkan antara M1 dan batangnya. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada benda, ya. Maka T1 berlawanan dengan T2. Artinya, ya, M1 ini, ya, dijaga oleh 2 tali, ya, oleh tegangan tali. Kemudian M2 hanya pada T2. Yang A, tegangan tali yang menghubungkan benda M1 dan M2. Persamaan gaya pada kedua benda, ya. Maka ini T1 dikurangi T2, ya. Maka jaraknya adalah D, maka M1 V kuadrat dibagi dengan D, ya. Maka sebenarnya kecepatan linear V ini itu sama dengan omega dikalikan D, ya. Karena sudah dibagi D, maka menjadi D omega kuadrat. Ini persamaan pertama pada benda M1. Pada benda M2, maka T2 sama dengan M2 V kuadrat dibagi dengan D, maka M2 dikalikan dengan 2D, ya. Dengan 2D omega kuadrat, kan itu, ya. Maka dengan demikian inilah persamaan yang kedua. Kita lanjutkan. Maka T1 dikurangi T2 M1 sama dengan M1 V kuadrat bagi D M1 D omega kuadrat, persamaan 1. Ini persamaan kedua tadi. Maka, ya, ini adalah
tegangan tali yang menghubungkan pada masing-masing benda. Sekarang kita hitung pada M1. Ini masing-masing benda, ini pada M1. Maka persamaan 2 ke 1 sehingga ya T1 dikurangi T2 itu sama dengan M1 D omega kuadrat. T2-nya dimasukkan, maka T1 dikurangi M2 2D omega kuadrat sama dengan M1 D omega kuadrat. Maka ini dipindah ke ruas kanan sehingga menjadi M1 ya D omega kuadrat M2 2D ya omega kuadrat. Maka dengan demikian D omega kuadrat itu sama dengan ya M1 T1 sama dengan D omega kuadrat dikalikan ya M1 ditambah 2M2 ya. Jadi tegangan tali yang menghubungkan dengan M1 hanya T1 ya dengan kekuatan D omega kuadrat perkalian dari M1 ditambah 2M2. Inilah yang diinginkan pada soal nomor 4 dan keseluruhannya pada soal nomor 1, 2, 3, dan 4 kita sudah membahas bersama-sama. Semoga kita menemukan cara yang paling cepat atau bisa memahami menjadi lebih baik ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.